Bandung Bondowoso turun dari burung tunggangannya, dia memandang sebuah tapak tilas berbentuk stupa yang menjadi tapal batas antara 7 kerajaan dengan hutan angker yang dikelilingi 3 gunung yang menjadi kerajaan para jin. Bandung mengambil nafas dalam, ini mungkin akan menjadi akhir hidupnya. Burung Bromodedali itu terus gelisah. Memekik resah sambil mengibaskan ekornya, dia menolak masuk, kini dia sendirian. Bandung memberanikan diri, memegang kuat gagang keris Empu Iswar di pinggangnya, lalu melangkah masuk dengan mantap. Dia terus berjalan makin dalam ke gelapnya hutan, 1 kilometer, 2 kilometer, tak ada yang aneh, seperti hutan hujan tropis pada umumnya. Namun semakin dalam ia masuk hutan makin gelap dan mencekam, bukan karena dedaunan menghalangi sinar matahari, tapi kabut gelap yang membawa udara dingin. Bandung terus berjalan entah ke arah mana, yang jelas tidak berputar-putar, karena dia akan langsung tahu jalan yang dilaluinya. Semakin dalam ia masuk semakin aneh perasaannya, hutan itu seolah menghipnotisnya. Dia sampai di mana pepohonan tak punya daun, hanya batang yang berdiri tegak dengan warnanya yang hitam, akarnya mencuat ke permukaan tanah hingga membuat Bandung kesulitan berjalan, bau anyir juga tercium. Bandung merasakan kepalanya makin pusing, udara kabut itu seolah mencekik pernafasannya, hingga tiba-tiba akar-akar pepohonan mulai bergerak, lalu dengan cepat akar-akar itu melilit tubuh Bandung. Dia meronta ingin membebaskan diri, tapi akar itu sangatlah kuat, dia makin terdesak saat akar itu menggulung leher dan dadanya, tangannya berusaha untuk meraih keris Empu Iswar. Dengan susah payah akhirnya dia berhasil mencabut keris itu dari sarungnya dan mengacungkannya ke udara, seketika cahaya suci bersinar terang dari keris itu, akar-akar hutan takut akan sinar itu, dia akhirnya melepaskan Bandung, bahkan kabut pun mundur. Kesadarannya kini mulai kembali, dia bisa melihat sebuah istana besar berdiri di puncak Gunung Raung. Ia pun bergegas ke sana. Tak salah lagi, itu adalah istana para jin, begitu pikir Bandung, dia pun berlari mendaki gunung itu. Dia akhirnya sampai di atas, sebuah gapura putih menyambutnya, istana dengan kubah-kubah besar yang dibangun dari batu putih membuatnya bersinar saat matahari menerpa. Mendadak terdengar suara raungan macan, Bandung jadi was-was. Benar saja, sekawanan macan putih tiba-tiba mengepungnya, macan itu mengerang, air liurnya menetes, dan cakarnya yang tajam siap menerkam, Bandung memasang kuda-kuda bela dirinya. Mendadak satu ekor meloncat hendak menerkamnya, dengan cepat dia melepaskan pukulan dentuman, macan itu terlempar ke dinding gapura, yang lain pun juga segera menyerangnya. Untung saja ilmu bela diri Bandung sangat tinggi, hingga ia bisa menghindari terkaman macan-macan itu dan memukulnya satu persatu. Di tengah pertempuran hebat itu Bandung tak menyadari ada seutas tali yang dilempar padanya, karena tali itu adalah tali perak suci yang dipintal langsung oleh dewa. Dengan cepat tali perak itu melilit tubuhnya hingga ia tak bisa bergerak. Bandung melihat ke atas gapura di mana tali itu berujung, di sana sudah ada segerombolan manusia macan putih, tampak indah namun menyeramkan. Diseretlah Bandung ke istana putih itu. Manusia macan itu membawa Bandung ke sebuah aula di bawah kubah besar dengan kuali yang menggantungkan api berwarna biru, bunga edelweiss menghias di sudut-sudut ruangan.
Dinding bangunan itu sangat putih bersih yang berhias tulisan mantra kuno yang tak dapat Bandung mengerti, sebuah singgasana perak yang diduduki orang berjubah putih yang tudungnya menutupi sebagian wajahnya. Dengan tongkat putih di tangannya, ia sangat tenang dikelilingi para manusia macan. Bagaimana seorang manusia begitu lancang memasuki hutan tiga gunung ini? Kau cari mati rupanya nak, kata orang yang duduk di singgasana itu. Bandung yang dilempar ke lantai menjawab, aku datang kemari untuk menjadikan hutan gelap ini menjadi terang. Aku kemari untuk menumpas kejahatan. Aku kemari untuk membunuh Raja Kegelapan Raja Jin Bondowoso. Siapa kau? Kau tidak tampak seperti Raja Kegelapan. Orang bertudung yang menampakkan bibirnya saja itu tersenyum. Kau salah tempat nak. Raja Jin ada di gunung sebelah. Bersemayam di kawah Ijen. Lantas siapa kau sebenarnya? Orang itu lagi-lagi tersenyum, lalu perlahan membuka tudungnya. Sungguh wajahnya sangat cerah dan tampan, matanya biru sebiru lautan dan rambut panjangnya lebih putih dari awan. Aku adalah bidadara yang ditugaskan para dewa untuk mengawasi dunia jin. Berarti kau ada di pihak manusia. Simpul Bandung. Lagi-lagi orang itu tersenyum simpul. Aku, manusia macan, dan macan putih Gunung Raung tidak berada di pihak manapun. Sekali lagi tugasku hanyalah mengawasi. Bandung mengerutkan dahi bingung. Kenapa? Apakah dewa sudah benar-benar meninggalkan manusia? Bukankah dewa menjawab doamu di Mahameru? Orang itu menjawab pertanyaan Bandung dengan jelas. Manusia tidaklah boleh mempertanyakan keputusan dewa. Mencampuri urusan para dewa. Manusia tidak akan mampu. Hiduplah dengan apa yang menjadi ketentuanmu. Jalani takdirmu. Dan takdirlah yang membawaku kemari. Sahut Bandung. Bebaskan aku dan bantu aku agar aku memenuhi takdirku untuk memusnahkan kejahatan. Hanya para dewa yang mampu memutuskan. Orang terakhir yang kemari. Raja pertama 7 kerajaan pun gagal menaklukkan Gunung Ijen. Orang itu masih saja tersenyum. Itu karena kalian tidak membantunya. Seru Bandung tajam. Lagi-lagi orang itu tersenyum. Baiklah. Aku akan membantumu. Tapi konsekuensi kau tanggung sendiri. Ingatlah. Selalu ada harga yang harus dibayar saat kau berurusan dengan jin. Bandung pun dilepaskan, lalu ia dipakaikan jubah putih bidadara itu. Jubah ini akan melindungimu dari roh-roh jahat dan aku berikan obor api biru ini yang tidak akan menyesatkanmu di hutan. Ingat, kau tidak boleh berhenti walau hanya untuk sedetik. Jangan menoleh ke belakang. Jangan pernah tergoda oleh apa yang ditawarkan hutan. Akhirnya pergilah Bandung ke gunung di sebelah, dia terus berlari. Bahkan ketika matahari terbenam dia tak istirahat sedetik pun. Malam menjadikan hutan itu lebih mencekam, tak ada suara serangga atau angin yang berhembus. Keheningan malam dinodai oleh lolongan anjing, tawa dan rintihan roh jahat yang menyesatkan. Bayang-bayang dengan mata merah menyala dari berbagai makhluk mengawasi Bandung dari kegelapan hutan. Kalau tidak memakai jubah putih dan membawa obor api biru itu sudah sedari tadi Bandung diserang. Dia terus berlari, tiba-tiba saja hutan habis, berganti ladang bunga yang indah. Saat itulah dia mendengar namanya dipanggil dengan lembut, dia melihat seorang wanita cantik tanpa memakai sehelai benang pun berdiri di depannya. Bandung tak mempedulikannya, bahkan menoleh pun tidak. Dia terus berlari melewati wanita jadi-jadian itu,
tapi malah di depan lebih banyak lagi wanita cantik nan seksi menggodanya. Semua wanita dilewatinya, hingga ia menoleh ke belakang karena melewati wanita yang mirip pujaan hatinya, Roro Jonggrang. Kelemahannya pun terungkap, semua gadis di depannya berwujud Roro Jonggrang, semua fantasi di pikirannya menjadi terwujud. Nafsunya mulai terayu, namun dia tetap berlari kencang mendaki gunung itu. Dengan kesaktiannya, tubuh itu seolah seringan bulu. Dia kembali menemui pepohonan, tapi hutan itu mati, pepohonannya tanpa daun. Godaan makin bertambah, dia melihat berbagai bentuk jin, manusia babi, pria tanpa kepala, wanita bersimbah darah, orang-orang yang punggungnya berlubang, manusia ular, dan banyak lainnya. Hingga ia tiba-tiba mendengar suara Roro Jonggrang menjerit meminta tolong, seketika dia berhenti dan menoleh ke belakang, larangan pun dilakukannya. Roh jahat selalu punya cara licik untuk menyesatkan manusia, lewat cinta manusia mereka menjatuhkan kita dalam dosa dan ketakutan, cinta merupakan kekuatan sekaligus kelemahan paling murah manusia. Seketika hutan itu hidup, pepohonan mulai menjalar ke arahnya, dari kegelapan berbagai siluman dan jin berdatangan seperti air bah yang naik. Bandung segera sadar bahwa dia sudah jatuh dalam rayuan setan, cepat dia berbalik dan kembali berlari, ribuan jin terus mengejarnya. Akhirnya ujung jubah Bandung berhasil ditarik cabang pohon, baju jirahnya itu pun terlepas. Tapi dia tidak mempedulikannya, karena sedetik saja dia berhenti dia akan tertangkap. Puncak gunung mulai terlihat, Bandung menambah kecepatan. Akhirnya dia berhasil, tapi para jin dan roh-roh jahat itu masih mengejar. Dia berdiri di tepi kawah yang merupakan danau beracun, tak ada pilihan lain, dia pun menuruni lereng kawah, seketika hidungnya menghirup belerang. Ribuan jin itu masih mengejar, mereka juga menuruni lereng. Bandung pun melempar obor api birunya ke aliran belerang yang mengelilinginya. Seketika belerang itu terbakar, api biru merembet dengan cepat hingga membentuk cincin yang mengelilingi kawah danau besar itu. Para jin akhirnya berhenti karena tak bisa melewati api suci itu, tapi ini bukan waktunya untuk bernafas lega, Bandung telah membangunkan sang Raja Jin. Bumi bergetar, kawah danau hijau itu mendidih, dari tengahnya muncullah sepasang tanduk besar disusul kepala merah bersisik yang mengerikan. Badannya seperti diselimuti lava pijar, kukunya hitam dan tajam. Lalu terentang sepasang sayap kelelawar, yang satu sayapnya mencapai 5 meter. Ekor sapinya juga terlihat sangat kokoh. Bandung menahan nafas tegang saat sepasang mata kuning menyala menatapnya. Siapa kau manusia yang berani menembus kerajaanku? Suara Raja Jin itu serak menggema. Aku adalah keadilan. Kembalilah kau ke neraka. Seru Bandung mantap. Raja Jin itu tertawa mengejek. Kaulah yang hari ini ke neraka anak muda. Balasnya. Lalu dia terbang dengan cepat untuk menerkam Bandung, untung saja Bandung sempat mengelak. Kemudian dia balik menyerang, mengeluarkan tinju dentumannya. Pertempuran sengit pun terjadi, mereka saling mengeluarkan ajiannya. Malam itu puncak Ijen gemerlap kelap-kelip karena perkelahian itu. Bruak! Bandung terkena kibasan ekornya, tubuhnya terbanting puluhan meter dan membentur batu kabur. Batu itu seketika hancur, Bandung muntah darah. Wah, aku tahu bau darah ini. Sang penakluk ratusan tahun lalu.
Gumam Raja Jin mencium bau darah Bandung. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bandung mengelap mulutnya, berusaha untuk bangkit. Oh, kau tak tahu siapa dirimu sebenarnya. Menarik sekali. Seru Raja Jin berhasil menerobos pikiran Bandung. Aku tahu banyak hal. Kau hanya perlu meminta padaku. Akan kujawab siapa ayahandamu sebenarnya. Bandung kembali memasang kuda-kuda, dia mengalirkan energi batu bertuah dalam tubuhnya. Oh, menarik. Kau jatuh cinta pada seorang putri. Raja Jin itu masuk ke pikiran Bandung makin dalam. Mintalah padaku sesuatu yang bisa membuat sang putri jatuh cinta padamu. Aku tidak akan pernah melakukan perjanjian dengan iblis. Serunya tegas, kemudian merentangkan tangan, seketika api biru yang mengelilingi kawah berkobar lebih tinggi. Dia menggerakkan tangannya ke Raja Jin, api itu mengikuti gerakannya dan menghantam tubuh Raja Jin, seketika dia terlempar kepanasan. Pertempuran sengit kembali terjadi. Api biru itu menyiprat kemana-mana, membakar puncak Ijen. Raja Jin masih unggul, Bandung terkena cakarannya. Energinya terkuras habis, dia terpojok. Saat itulah dia mengeluarkan keris saktinya, guntur seketika menggelegar, petir dari keris itu menyambar Raja Jin berulang kali. Dengan sisa tenaganya, Bandung meloncat tinggi dan berhasil menancapkan kerisnya ke dada Raja Jin, seketika iblis itu pun terkapar di bebatuan belerang. Kembalilah kau ke neraka, seru Bandung. Kau sungguh tidak penasaran siapa ayahmu? Ucap Raja Jin dalam kesakitannya. Aku bisa membuatmu jadi orang terkuat di Jawa. Akan kubuat kau berkuasa atas bangsa Jin. Kau akan punya nama dan kekuasaan untuk meminang putri yang kau cintai. Bandung terdiam menatapnya. Raja Jin itu memasuki pikiran terdalam Bandung. Menemukan keinginan terbesarnya, yaitu cara agar tetap di sisi Roro Jonggrang, Bandung pun jatuh dalam godaannya. Cukup ulurkan tanganmu dan sukmaku akan bergabung dalam tubuhmu. Kata Raja Jin. Seolah terhipnotis, perlahan tangan Bandung mengulur, tangan Raja Jin juga menjulur hingga ujung jemari mereka bertemu. Seketika cahaya merah menyala di antara keduanya, bumi yang mereka pijak bertuliskan simbol dan mantra iblis. Tubuh Raja Jin mulai melebur dan terserap ke tubuh Bandung, mendadak Bandung rubuh. Badannya serasa dipanggang, tulang rusuknya seperti dipatahkan berulang kali, dia menjerit kesakitan hingga kejang-kejang. Di ufuk timur matahari perlahan menyingsing, fajar menyinari puncak Ijen. Ribuan jin dan roh jahat yang ada di luar api biru terbirit-birit melarikan diri, takut akan matahari. Bandung masih mengejang hingga jatuh dalam ketidaksadaran, puncak Ijen menjadi hening, hanya api biru yang berkobar dan asap belerang dari kawah yang mengepul. Akhirnya dari langit barat turunlah burung Bromodedali, yang ditunggangi bidadara dari Istana Putih Gunung Raung. Jauh di Kalimantan, hari itu Damarmaya baru saja kembali dari misi penaklukannya. Dia dan Baswara kembali ke Kutai dengan membawa suku besar, yang orang-orangnya memakai bulu dan paruh burung rangkok di kepalanya. Suku itu berhasil ditaklukkan, orang-orangnya mengakui Damarmaya sebagai rajanya, Damarmaya menjanjikan kemakmuran pada suku itu. Ribuan orang, ribuan prajurit, memadati Kutai. Di tepi pantai, prajurit Pengging membabat hutan untuk membuat ratusan perahu yang akan membawa mereka ke Jawa untuk merebut kembali tahta Damarmaya,
pertempuran besar akan segera meletus kembali di tanah Jawa. Di antara perahu-perahu yang belum jadi itu merapatlah satu kapal dengan layar berlukis singa berbulu merah, Panji Wici. Dari kapal itu turun satu orang gadis yang cantik jelita, semua prajurit memandangnya terpukau. Di desa, di dalam kuil, Damarmaya bersama para petingginya sedang berpesta membanggakan diri atas penaklukannya. Damarmaya sangat dipuja di Kalimantan. Saat itulah gadis cantik dari kapal masuk, dan berjalan mantap ke Damarmaya. "Siapa kau? Beraninya masuk ke kuil agung?" seru Damarmaya. Gadis itu tersenyum, lalu berlutut. "Aku adalah Putri Dewi Laksmi dari Kerajaan Wici. Mulai saat ini aku akan mengabdi padamu. Akan aku rebut kembali rumahku atas namamu Baginda. Asal kau membantuku membunuh orang yang sudah mematahkan hatiku." "Siapa orang itu?" "Bandung Bondowoso, anak asuh Baka yang telah merebut tahtamu.